Halo guys, welcome to back my Wijaya Putra Channel. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya guys pada malam hari ini? Yang sedang istirahat kerja atau sedang melakukan hal-hal yang lain, ya hal yang penting. Semoga selalu bahagia, semoga rezekinya dilancarkan, semoga impiannya bisa tercapai, dan semoga selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini gue akan bercerita apa yang gue alami. Mungkin gue akan perkenalkan diri gue adalah seorang pengusaha bengkel kecil yang tinggalnya di kontrakan ya. Yang gue ceritakan pada malam hari ini adalah yang gue alami, yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan bagi gue, yaitu gue ngontrak ya. Hal-hal terjadi ketika gue senang kerja, gue asik kerja, membangun masa depan gue. Apa yang terjadi? Gua itu disuruh pergi secara halus begitu. Tapi gua tidak bisa ya berbuat apa karena bukan hak gua, bukan tanah gua, itu bukan rumah gua ya. Gua hanya bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi impian gua. Yang gua menjadi seselan kenapa? Pada 4 bulan yang lalu gua sudah bilang, gua bilang begini, Pak, gimana tempat kontrakannya ini mau dipakai atau bagaimana, Pak? Gua bilang, soalnya gua dengar dari konsumen bilang kayaknya tempat ini nggak bisa dikontrak terus ya. Gua tanyakan kepada pemiliknya dia bilang, kalau saya ingin membangun, saya akan membangun di sebelah. Ya, membangun di sebelah. Nggak usah kamu pikirkan hal seperti itu. Ya. Ayo kita sama-sama bekerja di sini, sama-sama mencari uang. Ya. Gitu. Nggak usah kamu pikirkan, kerja saja kamu pikirkan. Padahal apa yang gua pikirkan, tapi gua merasa perasaan gua itu tidak percaya hal apa yang diucapkan oleh pemilik kontrakan tersebut. Ya. Terpaksa gua nyari kontrakan. Gua harap dapat yang lebih murah atau yang agak mahal sedikit. Karena disesuaikan dengan pendapatan gua juga, disesuaikan juga uang yang gua miliki. Ya, ketika kontrakan mau selesai, gua ingin melanjut kontrakan ke si pemilik rumah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang rumahnya mau dibangun, mau diperbaiki, mau direhab. Memang sih permasalahannya kontrakan tersebut memang bocor. Sedangkan gua tidak tinggal di sana, gua tidak akan mempermasalahkan. Ya. Kenapa seharusnya dia ngomong pas mendadak itu? Kenapa pas gua ngomong 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, dia bilang tidak ada memperbaiki seperti itu, tiada bilang menghilangkan bocornya atau merehab lah yang seng yang rusak atau bangunan-bangunan yang rusak atau kilometernya tidak ada mau diisi kilometer. Tapi di saat gua melanjutkan kontrakan, di saat itu langsung dia berbicara begitu, seolah-olah gua ini diusir secara halus ya. Gua tidak bisa berbuat apa. Gua itu emosi sekali sebenarnya, tapi untung gua bisa tahan ya. Untungnya apa? Tapi mereka nggak emosi. Gua yang sakit jadinya. Lebih baik gua ambil pusing daripada gua ambil pusing, gua cari tempat yang lain saja. Itu pun ya, yang bilang sama gua keluarganya mereka juga. Itu. Sebenarnya kan harus terbuka. Gimana?
itu sudah sama dengan halnya kita percaya sama orang, tapi niatnya kita tidak bisa percaya. Setiap orang itu bisa berubah, ya. Yang menanggung jawabnya kepercayaan mereka itu, kata-katanya mereka siapa? Kalau bukan mereka sendiri, terus bagaimana perasaannya orang lain, kan begitu ya. Itu yang gua alami. Bukannya gua tidak percaya sama orang, percaya 100% bahwa itu dia orang sama dengan gua, tapi perasaannya itu, pikirannya di saat berubah, siapa akan mempertanggungjawabkannya? Siapa akan menghakiminya? Tidak ada kan? Tidak ada hakimnya tentang perasaan yang berubah, pikirannya berubah. Ya. Gua tidak ada perjanjian apa, karena gua percaya gitu. Pada 5 bulan yang lalu gua sudah bilang, bagaimana Pak, ini bangunannya mau direhab atau tidak? Bagaimana, mau dikontrakan atau tidak? Dia bilang mau dikontrakan terus. Ya, gak usah kamu pikirkan itu, bicaranya di luar-luar. Kerja saja kamu fokus, begitu dia bilang. Kalau saya mau membangun di sebelah bengkel, ayo kita sama-sama kerja di sini. Bagus kata-katanya, guys. Ketika kontrakan mulai habis, apa yang terjadi? Nah, yang seperti gua bilang tadi. Oke guys, mungkin begitu risiko mungkin orang kontrak. Ya, gua harus terima. Itu sebuah tantangan buat gua. Oke. Tanpa berpikir panjang, ya, pengalaman yang gue alami, semoga suatu saat teman-teman ada yang ngontrak atau orang tidak mampu ngontrak, ya siap-siap menerima hal seperti ini. Mudah-mudahan jangan seperti gua ini. Ya. Dulu gua itu terlalu percaya. Oke. Sahabat subscriber semuanya dimanapun anda berada, inilah tempat baru gua, tempat kontrakan gua seperti ini. Tempatnya memang lumayan bagus. Pertama, kontrakan gua kena banjir, ya. Tapi konsumennya rame. Tapi kalau lihat dari luar memang tidak kelihatan konsumennya. Bengkelnya maksudnya tidak kelihatan. Yang pertama, hampir rata kayaknya. Dia punya atapnya itu hampir rata kayak sama dengan jalan, tapi konsumennya rame. Nah, itu gua tidak ngerti juga itu. Orang menilai itu terhadap gua itu, gua beginilah, ya bicara yang negatif lah, gua terima aja. Gua itu kerja berdasarkan kemampuan gua, berdasarkan pengalaman gua. Gua itu kerja 12 tahun loh, 10 guru, 12 tahun, hampir 12 tahun. Bukan hanya 2 tahun, bahkan 3 tahun gua kerja. Prinsip gua, setiap bengkel punya perbedaan, setiap bengkel punya cara tersendiri, setiap bengkel punya ide-ide terbaru. Pada waktu itu gua cerita sedikit ya, pengalaman gua masih bujang. Pada waktu itu gua masih bujang, gua tidak memikirkan uang. Gua hanya ingin mencari ilmu, untuk mengembangkan ilmu. Gua selalu penasaran yang gua lihat, ya. Karena gua sering pindah karena mereka juga nggak kasih tahu juga, ada yang dikasih tahu, ada yang tidak. Gua pingin di tempat lain juga begitu. Pengen menambah ilmu lah agar luas. Di saat gua buka bengkel atau buka usaha sendiri, gua nggak bingung. Sudah biasa lah menghadapi hal seperti itu. Oke guys, sahabat subscriber semuanya juga, kita akan lihat bagaimana tempat kontrakan gua yang sekarang ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di channel Wijaya Putra. Oke, lanjut.
Oke guys, inilah kontrakan gua. Kontrakan gua yang baru guys. Barangnya belum datang guys. Masih di mobil box dalam pengiriman. Karena jalannya ada yang rusak, makanya barang belum sampai juga di bengkel. Harap dimaklumi. Ini guys, mekanik dari Bongka Wekuli campur ya. Lagi lembur motornya, ada bermasalah katanya. Pompa bermasalah. Jangan sampai salah ganti guys. Pompanya bermasalah, kampasnya ganti guys. Oke guys. Oke guys, kita lanjut aja tempat gua ini ya, tempat kontrakan gua. Bagaimana guys? Nah, lumayan bagus guys. Nah, kita akan lihat bagian kamarnya guys. Oke. Ini juga gua sambungkan sekring juga di sini. Gua belikan 200.000 biar aman juga. Nama sekring. Oke, kita lanjut. Ya. Ini kamarnya mekanik guys. Mekanik Bang Irul dari Bongka campur Wekuli ya. Ya. Mantap guys. Bisa betah dalam kamar nih guys. Dia bisa keluar nih guys. Oke, untuk bagian dapur guys, kita akan review juga. Kompor dipersiapkan. Air. Bagus semua guys. Oke guys, kita akan review kamar mandinya gimana guys. Wah, mantap guys, baru diperbaiki, rehab, tehol baru semua guys. Oke. Lampu. Bersih guys. Oke guys, inilah video dari gua dan sedikit cerita dari gua yang gua alami selama gua ngontrak. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan sahabat semua yang ngontrak juga dan harus tabah menghadapi semua ujian dan semua masalah yang kita hadapi ya, seperti ngontrak ya, pasti kita dihadapkan hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Di saat kita enak kerja, di saat kita fokus kerja, di saat kita membangun masa depan yang lebih bagus, ada saja permasalahan-permasalahan. Kita harus kuat ya, boleh emosi sebagai pemacu kita untuk kerja lebih keras, meraih masa depan yang kita impikan selama ini. Bukan banyak bicara, bukan mengeluh. Banyak bicara artinya termotivasi, mengeluarkan semangat yang terpendam. Oke guys, itulah video dari gua. Semoga video ini bisa menyadarkan dan bisa membuat yang kontrak-kontrak jadi tabah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dengan topik dan permasalahan yang berbeda. Terima kasih.